Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Mudah-mudahan kita semua di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda kita saat ini, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan diberinya nikmat kesehatan, selamat dari bencana, hingga kita nanti berakhirnya pandemi COVID-19 ini, insya Allah. Selamat ketemu lagi dalam mata kuliah metodologi pendidikan bagi mahasiswa jurusan Bahasa Inggris semester 5, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu metodologi penelitian dalam pendidikan dalam rangka menyusun tugas akhir, yaitu skripsi bagi mahasiswa S1. Mudah-mudahan mata kuliah ini akan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Barangkali selama ini kita telah sangat familiar dengan kata penelitian. Maka untuk kali pertama ini kita akan menjelaskan apa itu sebenarnya penelitian, bagaimana melaksanakan penelitian, dan apa tujuan penelitian itu. Kita awali dengan pengertian penelitian. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah dengan melakukan kajian yang mendalam, terperinci, terencana, tersusun secara sistematis, logis, dan bermetode terhadap suatu masalah, fakta, atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, mengapa kita perlu meneliti atau mengapa kita perlu melakukan penelitian? Secara umum, ada beberapa alasan seseorang melakukan penelitian. Yang pertama, untuk memecahkan masalah. Yang kedua, untuk mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Yang ketiga, untuk menghasilkan sesuatu yang belum ada, atau untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Yang keempat, untuk menguji teori yang telah berlaku umum. Dan yang kelima, untuk memperbaiki keadaan. Lebih spesifik lagi untuk kalian sebagai mahasiswa yang sedang kuliah menempuh program strata 1 atau S1, pada bagian akhir nanti Anda akan diwajibkan menulis sebuah skripsi. Oleh karena itu, bagi Anda tentunya penelitian ini akan bermanfaat dan akan sangat membantu ketika nanti Anda melakukan atau menyusun skripsi. Selanjutnya, bagaimana melakukan penelitian? Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk melakukan sebuah penelitian kalau kita mau. Cuman barangkali kenapa orang tidak bisa melakukan penelitian? Mungkin karena faktor malas. Faktor malas adalah faktor yang sangat mengganggu dalam kehidupan kita. Karena kalau kita sudah dihinggapi penyakit malas, maka segala sesuatu yang kita rencanakan, yang kita programkan, itu bisa terbengkalai. Baiklah, hadirin sekalian, bagaimana sebenarnya meneliti? Penelitian itu harus dilakukan secara sadar, terencana, sistematis, logis, dan ilmiah, dengan mengikuti langkah-langkah, prosedur, dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh para ahli penelitian. Siapa yang sebenarnya berhak melakukan penelitian? Sesungguhnya penelitian itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak harus seorang mahasiswa, atau seorang siswa, atau orang-orang yang barangkali tidak berpendidikan.
karena pada hakikatnya penelitian itu bisa dilakukan siapa saja, yaitu orang yang mempunyai sikap kritis atau sense of crisis terhadap satu keadaan, fakta-fakta, fenomena-fenomena, dan masalah-masalah yang ada, dan berkeinginan kuat untuk memperbaiki dan memecahkan masalah serta mencari solusinya. Jadi dengan demikian penelitian itu seorang peneliti harus mempunyai sikap kritis. Jika seorang peneliti tidak mempunyai sikap kritis, biasanya akan kesulitan menemukan ide-ide atau fakta-fakta atau masalah-masalah yang barangkali layak untuk diteliti. Nah, dengan sikap kritis ini diharapkan mendorong seseorang untuk meneliti masalah apa saja yang dihadapinya atau yang terjadi di sekitarnya, di mana dia terganggu dengan masalah tersebut sehingga berkeinginan kuat untuk memperbaiki, memecahkan, atau mencari solusi dari permasalahan tersebut. Agar sebuah penelitian bisa berjalan bagus, lancar, dan menghasilkan sesuatu yang optimal, maka perlu adik-adik ketahui ada 3 kunci peneliti yang saya sebut dengan T3J, yaitu teliti, tekun, telaten, dan jujur. Yang pertama, teliti. Sikap teliti sangat diperlukan oleh seorang peneliti. Dia harus teliti, mengamati, mencermati kata demi kata, huruf demi huruf, masalah demi masalah, kemudian paragraf demi paragraf secara teliti dia perhatikan, dia cermati. Kemudian tekun yang kedua. Tekun ini sangat perlu bagi seorang peneliti. Sebab tidak jarang dalam penelitian itu nanti Anda akan menghadapi kendala-kendala, kesulitan-kesulitan, bahkan masalah-masalah. Jika Anda tidak mempunyai rasa atau sikap tekun, maka tidak menutup kemungkinan suatu saat Anda akan merasa bosan atau putus asa dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu tekun wajib Anda miliki sebagai peneliti. Yang ketiga itu telaten. Telaten itu artinya ya dia mencermati secara seksama, baik bentuk tulisannya, masalahnya, pemecahan masalahnya dilihat, dicermati berulang-ulang kali, diteliti lagi. Kalau mungkin ada yang tertinggal, ada yang terselip, ada kata-kata yang salah, sehingga dia telaten melihati, mencermati apa yang dia tulis sebagai hasil penelitian. Dan yang keempat yaitu jujur, di mana seorang peneliti harus jujur apa adanya. Seorang peneliti jika ingin menghasilkan penelitian yang fair, yang objektif, dia harus berangkat dari sebuah kejujuran. Artinya dia bisa memposisikan dirinya sebagai orang yang netral, tidak memihak kemana-mana, bahkan tidak menetapkan hasil yang diharapkan. Sebab kadang-kadang orang melakukan penelitian itu, sebelum dia melakukan penelitian, seakan-akan dia sudah tahu jawabannya. Akan seperti apa hasilnya. Nah, ini bagi seorang peneliti yang jujur, tidak boleh memiliki sikap seperti itu. Dia harus harus melakukan penelitian apa adanya, melakukan penelitian melalui langkah-langkah dan prosedur yang ditetapkan, sehingga apapun hasilnya, itulah hasil sebuah karya penelitian dia. Tanpa ada rekayasa, tanpa ada maksud atau interest kepentingan tertentu, maka penelitiannya akan dirasakan sebagai penelitian yang objektif.